Karena dengan kita melakukan aktivitas fisik, dengan kita berjalan, itu pemakaian gula meningkat sehingga lebih mudah mengontrol gula yang akan jadi kan kita nanti akan makan nih sampai ke rumah yang kita datangi. Nah, supaya kadar gula darah ketika kita datang tuh udah turun dulu gitu. Apa sih yang sedang Anda hadapi, rasa nggak enak-enak di badan apa gitu ya, boleh sambil ditanyakan Dokter Santi. Kali ini kita masih ngobrol tentang rambu-rambunya makan di Lebaran kali ini. Tadi si udah ada yang protes nih, gimana, Mas Daniel ke WA saya katanya, ini Dokter Santi mah semua nggak boleh, terus kita kudu ngapain atuh katanya gitu. Sudah banget, Tadi kan pertanyaannya dokter, harus ngapain gitu kan? Sebelum harus ngapain? Si santan tuh seberapa berbahaya sih, Dok? Kalau terhadap efek langsung ya, efek langsung terhadap diabetes sebetulnya santan itu tidak terlalu, maksudnya gini, santan tidak terlalu meningkatkan gula darah sepanjang di dalam masakan tersebut atau di dalam makanan atau minuman tersebut tidak terkandung kadar gula. Jadi misalnya kalau santannya dicampur dengan opor, makannya nggak pakai ketupat gitu, terhadap gula darah pengaruhnya tidak terlalu tinggi. Tapi kalau santannya dicampur dengan gula Jawa dijadikan minuman misalnya cendol gitu, itu pengaruhnya terhadap gula darah tinggi. Nah, sebetulnya menjawab tadi yang nge-WA saya, Mbak, yang nadanya Sunda banget gitu, gimana tuh gitu kan? Nah itu sebetulnya bisa diakali dengan mulai dari ketika kita pergi silaturahmi ke rumah seseorang gitu, Pak. Karena dengan kita melakukan aktivitas fisik, dengan kita berjalan, itu pemakaian gula meningkat sehingga lebih mudah mengontrol gula yang akan jadi kan kita nanti akan makan nih sampai ke rumah yang kita datangi. Nah, supaya kadar gula darah ketika kita datang tuh udah turun dulu gitu. Okay. Nah, kemudian kalau bisa, kalau nggak bisa jalan, maksudnya ya elah dokter, rumah orang tua atau rumah nenek tuh 30 km suruh jalan mah luntur dan dadan gitu kan. Baju baru udah bau tuh, bau asem gitu kan. Ya udah, gunakan kendaraan tapi kalau bisa parkirnya agak jauh gitu, biar bisa agak jalan dikit. Kalau misalnya nggak bisa juga, at least ketika sampai jangan cuma duduk, berdiri gitu ya. Terus kalaupun mau duduk, usahakan jangan duduknya di meja makan. Karena duduk di meja makan membuat kita tuh lebih tergoda untuk mengambil dan mencoba hidangan yang ada. Terus kalau misalnya punya keponakan atau ada anak kecil gitu, coba lebih aktif ngajak main misalnya. Terus kalau bisa ngobrol, lebih baik melakukan aktivitas ngobrol daripada makan. Jadi kalau misalnya dokter ngobrolnya kan sambil ngemil gitu. Iya dong. Ngemilnya milih-milih gitu. Ngemil-milih yang tidak terlalu banyak kandungan gulanya. Kemudian kalau bisa, kalau memang pengen banget yang kadar gulanya tinggi, kenali makanan-makanan yang tadi di session 1 udah disebutkan, makanan-makanan yang banyak mengandung gula, dan kalau makanan-makanan tersebut benar-benar pengen, jangan banyak-banyak gitu. Terus sebelum makan besar atau makan sesuatu yang dosanya besar kayak nastar dan seterusnya, minum dulu air segelas begitu ya. Karena air putih bukan air bening sebenarnya. Air itu dibutuhkan dalam tata kelola diabetes. Karena orang yang menderita sakit gula dan juga termasuk orang yang ingin menurunkan berat badan, itu kalau dia mengalami dehidrasi, dia kurang minum, maka efeknya akan buruk terhadap gula darah. Karena dengan berbagai mekanisme melalui hormon-hormon, macam-macam hormon ya, itu bisa membuat gula di dalam darah kita akan meningkat. Terus jangan lupa kalau kita minum, susah sih ya kalau kita bertandang ke rumah orang, pada umumnya yang ditawarkan kan sesuatu yang manis. Betul. Misalnya segelas sirup gitu ya, atau
Teh minuman manis bersoda yang hangat. Ya, betul, warna-warni betul, gitu, betul. ya kan. Terus kalau mungkin beberapa kebiasaan juga ada menyediakan kopi manis Mhm. atau kopi. Sekarang kan banyak tuh kopi-kopi yang literan gitu ya. Oh Nah, ya. itu tuh kalau bisa memilih, pilihlah air tawar, Mhm. atau kalau mau teh atau mau kopi, pilihlah teh atau kopi yang tawar gitu ya. Jangan lupa satu, ini saya sebutin lagi nanti marah nih sahabat Sonora. Satu gelas sirup itu tuh gulanya kurang lebih 156,8 gram Oh, alias 39,2 sendok teh, 39 sendok teh lah. banyak ya. Banyak ya? Iya. Makanya untuk yang bertandang ke rumah orang lain, itu mintalah air daripada sirup. Kadang-kadang kan ditawarinnya sirup. Iya. Mintalah dengan sopan air. Mungkin kalau kalau air aja nggak enak, mungkin bisa bikin air es misalnya gitu. Karena selama dingin itu tidak ada penambahan kalori kalau tidak ditambahkan sesuatu yang manis. Oh, kalau dingin Atau aja kalau aman. kalau dingin aja misalnya air putih ditambah es batu gitu, itu Mhm. kan enak, seger ya, Iya, iya, dingin. iya. Tapi itu tidak akan menambah kalori, nggak bikin gemuk dan nggak bikin gulanya naik. Atau teh tawar pakai es batu banyak Mhm, gitu, mhm, nggak mhm. akan naik juga gitu. Jadi eh, minum sangat penting dan jenis minuman juga sangat penting. Kalau misalnya terpaksa banget udah nggak bisa ngelak nih, yang punya tuan rumahnya ngotot harus minum sirup, minumlah sedikit aja, sekedar apa ya, sopan santun gitu. Minum sedikit. Nah, mungkin bijaksana juga karena kita kan dalam dunia yang menua, dunianya ya, bukan kitanya saja, dunianya sendiri juga menua, Heeh. sehingga sedapat mungkin kita kan mengurangi membuang makanan atau Mhm, minuman. mhm. Jadi untuk yang punya rumah atau yang akan kedatangan tamu, sediakan gelas yang kecil ukurannya. Bukan karena pelit, tapi karena lebih ke kita meminimalkan membuang makanan dan juga membuat orang lain jadi lebih sehat karena makan minum sirup itu tidak terlalu baik kalau banyak-banyak gitu. Oke, baiklah.